يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. Baik, siap ya? Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku ya semua yang soleha semua, kawan-kawan, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya hari ini. Baik, sebelum belajar silakan ketua kelas untuk berdoa, pimpin teman-temannya. Sekali lagi jangan lupa ya untuk mendoakan apabila ada teman-teman kalian yang hari ini tidak bisa hadir. Monggo silahkan dipimpin doanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Unsur merupakan jenis materi yang paling sederhana dengan sifat fisika dan kimia yang unik. Suatu unsur hanya memiliki satu jenis atom penyusun. Iya, itu adalah unsur. Ingat, senyawa adalah ya. Silakan. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang berdasarkan suatu materi yang dihasilkan melalui reaksi kimia biasa. Itu beda unsur dengan senyawa ya. Kalau unsur itu Campuran homogen adalah campuran zat yang terdiri dari satu fase. Contohnya air dan gula. Heterogen adalah campuran zat yang terdiri dari dua fase. Contohnya air dan tanah. ya, terima kasih Ayu Azizi. Berarti alhamdulillah ya kita masih ingat. Betul sekali Azizi, itu campuran ada dua, yaitu tidak usah tampilkan lagi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Silakan dibaca. Yang pertama, aktif dalam belajar. Aktif ya, maksudnya kalau ada pertanyaan atau ada pendapat silakan disampaikan, jangan ragu-ragu. Terus yang kedua, kita harus menghargai pendapat orang lain, termasuk kalau berbicara harus bergantian, itu ya, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, kita mengerjakan tugas sesuai dengan panduan. Dan yang keempat, tentunya harus mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Masih sepakat ya kita ini ya? Mungkin kalau ada kesepakatan kelas yang lain nanti kita bisa bicarakan untuk kita sepakati lagi. Intinya kesepakatan kelas kita buat agar kelas ini bisa berjalan dengan tertib. Dan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah melalui pengamatan tentang video permainan. Boleh kalian baca. Berikutnya silahkan kalian lihat. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Itu gambar apa itu? Ya, yang sebelah kiri gambar apa? Gambar teh ya. Ada larutan atau air teh, dan yang sebelahnya itu adalah, itu bukan es teh ya, tapi maksudnya saya ingin menampilkan gambar air yang keruh. Yang sebelahnya gambar teh, yang sebelahnya air yang keruh. Coba dari gambar yang kita tampilkan di depan, kira-kira dengan materi yang kita pelajari apa hubungannya? Baik, yang berikutnya kita akan lihat video ya. Nanti dari video tersebut kalian perhatikan baik-baik. Ada sebuah kasus, yakni tentang kelangkaan air bersih di suatu daerah ya. Kita saksikan dulu videonya. Akibat keringnya sumber air, sejumlah warga di desa Kalirejo, kecamatan Kokap, Kulon Progo, bergantian mengambil air dari sumur satu-satunya yang masih bisa dimanfaatkan. Meski air sumur tak lagi jernih, warga terpaksa memanfaatkan sumber mata air tersebut karena krisis air telah melanda kawasan tersebut selama 4 bulan. Video tadi, coba kalian buat pertanyaan. Ini adalah tentang air kotor ya. Coba kalian buat pertanyaan dari video yang telah kalian amati. Kalian tulis saja ya, karena biasanya kalian lebih nyaman untuk menulis, sehingga nanti ketika kalian ditanya apa yang jadi pertanyaan itu kalian bisa lebih menyebutkannya. Silakan kalian tulis apa saja yang kira-kira
timbul pertanyaan kalian setelah melihat video yang baru sama-sama kita saksikan. Ya, Dina, tanya apa saja pengotor yang ada di air tadi. Bagus. Kita tampung dulu ya. Berikutnya ada yang kita tanyakan. Silahkan. Ya, coba ayo solo. Suaranya pakai ini ayo solo biar masuk suaranya. Bagaimana cara air tersebut bisa jernih kembali? Ya, yuk selalu tanya bagaimana supaya airnya bisa jernih kembali. Baik, dari video yang sudah kita saksikan berarti kita bisa mengambil satu pertanyaan yang paling utama, yakni bisakah air yang keruh dijernihkan kembali? Bisakah air yang keruh tadi yang didapatkan oleh warga tadi itu kan keruh, bisa nggak ya dijernihkan kembali? Kira-kira bisa nggak? Menurut kalian bisa nggak tuh? Kalau air tadi itu kan kita harus lihat. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, seperti biasa kita akan bagi dalam kelompok. Ini Ustadz sudah bagi berdasarkan, ini adalah data dari gaya belajar kalian ya yang sudah pernah Ustadz sampaikan. Nanti kelompoknya kalian akan heterogen atau campur. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang juga visual. Silakan, situ sudah ada nama-nama kelompoknya. Silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Duduk di kelompoknya masing-masing. Kita akan berdiskusi, kita akan explore tentang pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Berkenaan dengan bisa nggak ya kita menjernihkan air yang tercemar oleh tanah dan pengotornya yang lain. Silakan, ayo boleh pindah ke bangku masing-masing. Baik, saya akan memberikan LKPD ya. Ini ada LKPD. Setiap kelompok akan mendapatkan satu tentang alat penjernih air sederhana dan tentang metode pemisahan campuran. Nanti saya akan jelaskan. Baik, nanti akan dapat satu-satu ya. Setelah kalian pelajari, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nih. Nah, kalian nanti tuliskan di situ alat dan bahannya apa saja. Terus cara pembuatannya itu bagaimana? Bisa kalian baca, bisa kalian explore di modul dan juga LKPD yang sudah Ustadz bagikan. Coba sini. Ini ada masalah? Silakan tanya. Ya ini. Nanti tulis di sini. Ya, ada apa? Silakan dicatat dulu, dieksplor, dibaca dulu, dibaca. Kalian sekali lagi catat poin-poinnya. Itu kan banyak tuh bacaan. Dipisahkan saja poin-poin pentingnya di bacaan yang sudah Ustadz bagikan tadi. Karena kan kita tadi ada pertanyaan ya, pertanyaan itu harus terjawab. Silakan kalau ada yang masih bingung, kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Saya berikan waktu untuk mengeksplor bacaan ya. Kembali ke modul, kita lihat baca di situ ya. Di situ ada beberapa metode pemisahan campuran. Coba sebutkan. Yang pertama ada apa itu? Ya, filtrasi. Filtrasi adalah, coba dibaca. Ya, penyaringan ya bahasa kita, penyaringan merupakan metode pemisahan. Dia untuk memisahkan zat padat dari cairannya. Berarti dia harus ada fase cairan, ada fase padatnya. Pakai apa dia memisahkannya? Menggunakan alat berupa penyaring. Untuk filtrasi ini menggunakan prinsip yang pertama. Coba dilihat itu. Coba silakan dibaca Mutia. Ukuran partikel, titik didih, pengendapan. Ya, ukuran partikel, titik didih, dan pengendapan. Jadi filtrasi itu menggunakan ukuran partikel. Tujuan awal tadi kita ada kasus, yakni menjernihkan air.
Itu kira-kira dengan beberapa metode yang sudah kita pelajari, ada destilasi, kromatografi dan lain sebagainya tadi, kita bisa memilih satu metode untuk filtrasi. Kira-kira apa, Hana, yang mau dipilih? Berarti air yang keruh dapat dijernihkan dengan metode filtrasi karena 2 fase tanah dan air. Ya, 2 fase tadi kan ya. Ada fase tanah dan air, maksudnya fase cair dan fase padat ya. Berarti tugas kita berikutnya adalah kita mengeksplor atau mencari informasi bagaimana cara membuat alat penyaring sehingga bisa memisahkan untuk membuat penyaring alatnya. Ini ya, kita saksikan dulu video berikut ini salah satu contoh pembuatan alat penyaring air sederhana. Jangan lupa kalian perhatikan urutan bahan-bahannya ya. Yang paling bawah itu apa, yang tengah itu apa, nanti yang paling atas itu apa. Itu juga nanti bisa mempengaruhi hasil. Itu sudah dilihat video tadi, kalian tulis nanti atau dibandingkan dengan literasi yang lain tentang alat dan bahan dan juga metode kerjanya dari video yang sudah kita tayangkan tadi. Nanti bisa dibandingkan dengan video yang lain atau mungkin ada sumber yang lain. Mungkin ada perbedaan ya, perbedaan alat dan bahan, perbedaan susunan bahannya, perbedaan cara kerja, asalkan tidak keluar dari prinsip dalam memisahkan campuran. Persiapan presentasi dan juga diskusi beserta tanya jawabnya teman-temannya. Monggo silakan, persiapan nanti bergantian dua-duanya ke depan. Ajeng dengan Ageng, silahkan. Yang lain perhatikan ya. Sekali lagi nanti kalau ada sesuatu yang berbeda atau yang ingin ditanyakan, didiskusikan, boleh nanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembuatan alat penjernih air sederhana. Tujuannya adalah peserta didik dapat membuat dan menguji hasil alat penjernih air sederhana. Alat dan bahan akan disebutkan oleh saudari Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyebutkan alat-alat dan bahan dari membuat penyaring air. Alatnya adalah botol, gunting, sendok, dan gelas plastik 3. Bahannya adalah tisu, kapas, kerikil, batu, pasir, arang, dan air kotor. Langkah-langkahnya adalah: pertama, cuci batu, kerikil, pasir, dan arang hingga bersih. Kedua, lubangi tutup botol. Ketiga, potong botol menjadi 2 bagian. Keempat, pasang tutup botol. Kelima, masukkan kapas dan tisu. Keenam, masukkan pasir. Ketujuh, masukkan arang. Yang lain apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Atau ada sesuatu yang beda, atau alat-alatnya yang perlu ditambahkan dan bahannya juga, dan hal-hal lain yang memang mungkin akan diperlukan, silahkan. Baik, terima kasih. Ayo Ageng dan Ajeng, sekali lagi terima kasih ya. Baik, termasuk jangan lupa ya untuk taat ke jadwalnya, karena waktu kita ini sudah mepet. Di situ nanti kalian harus sesuai dengan jadwal. Tadi kan sudah setiap kelompok mungkin punya rencana sendiri-sendiri ya, karena di rumah kan nanti mau dicicil pengerjaannya. Karena kan bahan-bahan tadi harus dicuci dan seterusnya. Jadi harus sesuai dengan jadwal. Semua bahan ini memiliki fungsi masing-masing dalam menyaring pengotor atau menyaring dalam rangka menjernihkan air. Kira-kira hari ini bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Adakah yang membosankan atau ada yang menjengkelkan bahkan, atau ada sesuatu yang kurang setuju? Nah, masalah kalian ungkapkan. Nah ya, senang ya, apalagi nanti kita mau praktek ya.
Terus yang berikutnya, apa yang sudah dipahami? Coba yuk Azizi, hari ini kita belajar apa? Baik, sebelum kita tutup, seperti biasa silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi semoga lancar ya proyeknya. Di pertemuan berikutnya kita akan garap proyeknya. Oke, monggo silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.